Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Hud berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Ia memiliki sifat jujur, amanah, berbudi pekerti, luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan di sekelilingnya. Diriwayatkan dalam surah Hud ayat 50-51 artinya, "Dan kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Semasa hidupnya, Nabi Hud menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Akaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud, Hadramaut juga dipercaya menjadi daerah Nabi Saleh dilahirkan. Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Muslim, yakni Kohar Hud, makam Hud. Kisah Nabi Hud sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud dikenal dengan kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Tuhan mereka sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan nama Samud dan Aelhati Tardat, buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud. Allah memberikan peringatan berupa kekeringan yang panjang. Musibah kaum Ad yang tertimpa kekeringan ini sempat membuat para penduduk resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Nah, celah tersebut dimanfaatkan oleh Nabi Hud untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan bertaubat dengan menyembah Allah. Namun perkataan Nabi Hud benar-benar tidak dihiraukan oleh mereka. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 70 yang artinya, mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud, Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Kaum Ad justru berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Justru ini pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah kepada kaum Ad.
Karena telah menyekutukan Allah, kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud. Hingga akhirnya Allah menjatuhkan azab yang menimpa kaum Nabi Hud dengan mendatangkan angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan semuanya bagaikan serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surah Al-Haqqah ayat 68 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Beda dengan kaum Ad, Nabi Hud dan para pengikutnya justru diselamatkan oleh Allah. Nabi Hud dan pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud dan pengikutnya pindah ke Hadramaut. Mereka menetap di sana hingga Nabi Hud menghembuskan nafas terakhirnya. Begitulah sahabat cerita hikayat, kaum Nabi Hud tertimpa topan maha dahsyat atas azab mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum.